Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Belakangan ini banyak sekali berseliweran informasi-informasi mengenai banyak sekali penyedia layanan aset kripto yang bangkrut di dunia ini. Mulai dari Celsius, Voyager, hingga banyak lainnya yang lebih kecil. Ini tentunya membuat banyak sekali orang menjadi lebih skeptis kepada perusahaan penyedia layanan aset kripto ataupun disebut dengan VASP alias Virtual Asset Service Providers. Di episode hari ini kita akan mengulik lebih tuntas bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa bangkrut, apa penyebabnya, dan gimana pula dengan VASP yang ada di Indonesia. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke topik bahasan hari ini. Di episode sebelumnya ketika saya bahas mengenai DeFi, saya ada mengatakan kalimat yang kira-kira seperti ini. Kalau kita dapat cuan, kita harus ngerti cuannya itu dari mana, kita dibayar asalnya dari mana. Hal yang sama juga dapat diaplikasikan kepada para VASP yang ada di seluruh dunia. Dan kalau kita perhatikan dan kita telusuri lebih dalam, ternyata ada benang merah dari perusahaan-perusahaan yang ternyata mengatakan mereka mengalami kebangkrutan. Yang pertama tentunya memberikan fasilitas staking, alias kita dikasih bunga ketika kita mendepositkan aset kripto kita di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua tentunya mereka memberikan pinjaman kepada pihak lainnya, yang mana ini juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang jenis pertama tentunya pinjaman yang aman alias pinjaman yang ada jaminannya. Dan yang kedua adalah pinjaman yang tidak aman alias pinjaman tanpa jaminan ataupun non-secured loan. Tentunya saya yakin nih, Sobat Pintar dari mendengar nama jenis pinjaman ini saja, Sobat Pintar udah bisa tebak kira-kira mana yang enggak aman, kira-kira mana yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistem di suatu perusahaan tersebut. Tentunya dari pinjaman yang tidak aman ini. Lalu gimana nih ceritanya? Latar belakang ceritanya kenapa bisa sampai hari ini hancur-hancuran ini karena apa? Kita tarik mundur beberapa bulan terakhir ini, saya yakin Sobat Pintar yang sudah ikut Duit Pintar cukup lama pasti sudah mengikuti banyak sekali cerita mengenai aset kripto. Nah, supaya semuanya menjadi lebih jelas, maka kita akan cek apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Baik dari sisi simpan pinjamnya yang staking tadi, dan juga ternyata dana yang kita simpan di perusahaan tersebut beberapa mereka reinvestasi ataupun diinvestasikan kembali ke aset lainnya. Kita mulai dari yang pertama yaitu yang simpan pinjam. Saya yakin mekanismenya Sobat Pintar juga sudah cukup jelas. Kita tinggal masukkan dana kita di perusahaan tersebut, kemudian perusahaan tersebut memberikan kita bunga X%, dan kemudian dana yang kita depositkan ini akan dipinjamkan kepada pihak lainnya dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari berapa yang mereka bayarkan dan juga berapa yang mereka terima. Singkatnya misalnya kalau kita deposit kita dapat 5%, kemudian kalau mereka pinjamkan mereka dapat 10%, maka singkatnya mereka dapat selisih 5% ini. Namun ternyata pada faktanya nggak sesimpel itu dan nggak sesederhana itu. Faktanya yang terjadi adalah yang simpan cenderung jauh lebih banyak daripada yang minjem. Loh, kok bisa begitu? Ini saya kasih logikanya nih. Di Amerika Serikat kalau kita ngambil pinjaman itu rata-rata bunganya di bawah 5% kalau ngambilnya dari bank. Masalahnya adalah perusahaan-perusahaan aset kripto ini yang kebanyakan berada di Amerika Serikat, mereka menawarkan pinjaman yang menurut saya cukup mahal, hingga puluhan persen. Tentunya ini bukan menjadi pilihan pertama bagi orang-orang yang mau minjam duit. Kok bisa begitu? Tentunya dikarenakan bunganya yang mahal. Saya kasih contoh nih. Contohnya misalnya nih, kalau ada yang deposit $1 miliar, dikasih bunga sebanyak 10% supaya gampang hitungnya. Maka setiap tahun mereka harus keluarkan dana sekitar $100 juta. Masalahnya seperti yang saya katakan tadi, yang minjem dari mereka itu cenderung lebih sedikit. Kalau misalnya Sobat Pintar udah ikut cerita soal Luna yang kita bahas di episode ini, maka Sobat Pintar pasti pernah lihat tuh, ada grafik antara yang simpan dan yang minjem. Kasus yang sama sebenarnya terjadi pada exchange-exchange yang menawarkan simpan pinjam pula. Yang minjam ternyata angkanya jauh di bawah itu. Katakan misalnya yang minjam hanya $100 juta dengan bunga setiap tahunnya yaitu 15%.
Berarti setiap tahun mereka harus bayar sebanyak 100 juta dolar dari bunga 1 miliar dolar tadi. Kemudian mereka akan mendapatkan bunga sebanyak 15 juta dolar yang berasal dari 100 juta dolar dikalikan 15%. Maka akhirnya mereka masih defisit sebanyak 85 juta dolar. Nah, di sini problemnya mulai muncul nih, di mana mereka setiap tahun harus nombok sekitar 85 juta dolar yang setara sekitar 1 triliun rupiah. Pertanyaannya, mereka nambalnya dari mana? Selama ini yang dilakukan adalah mereka akan mencari uang dana segar dari investor-investor baru untuk menginvestasikan ke perusahaan mereka dan mereka gelembungkan valuasi dari perusahaannya itu. Hingga hari ini sih bisa dibilang ini cukup sukses. Hingga meledak yang akan kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian ketika mereka reinvestasi. Namun sebelum kita bahas ke bagian reinvestasi, ada satu bagian lagi yang ingin saya jelaskan, yaitu bagian mekanisme mereka minjemin orang. Jadi ketika mereka minjemin orang, pada dasarnya saya katakan tidak ada dilakukan penilaian yang cukup teliti. Karena saya pernah coba minjem duit dari platform-platform demikian, nggak ada bahkan checking ini checking itu, nggak ada. Beda sama bank yang cenderung agak teliti ketika mengecek calon peminjam dana ini. Apakah si calon peminjam ini mampu untuk membayar kembali dana kita diapain dan sebagainya. Di sini itu nggak ada. Di sini proses tersebut bahkan bisa saya katakan dilewatkan aja. Maka banyak sekali orang yang meminjam dan mereka ternyata nggak sanggup bayar kembali ketika mereka udah minjem. Dan ini merupakan hal yang bahaya. Ini nggak pernah dikasih tahu kepada para calon deposan. Akhirnya para deposan ini akhirnya kejebak dan sekarang satu persatu perusahaan tersebut menyetop penarikan dana mereka hingga akhirnya ini membuat banyak sekali orang yang dananya nyangkut di dalam. Ya kalau semuanya berjalan baik-baik saja, mudah-mudahan sih masih bisa ditarik sebagian dananya. Namun tampaknya hal ini nggak bisa terjadi. Ada kemungkinan dana ini nggak bisa ditarik kembali. Ini yang terjadi yang sudah kita lihat yang sedang berjalan saat ini. Ya kalau misalnya nanti ada update terbaru, saya update lagi buat Sobat Pintar. Hal kedua yang sering dilakukan di balik layar yang sebenarnya banyak sekali perusahaan hindari, yaitu mereinvestasi dana nasabahnya. Kebetulan kalau di Indonesia ini nggak ada, tapi kita akan bahas nanti. Kita bahas dulu yang terjadi di luar negeri, yaitu mereka lakukan reinvestasi dana yang sudah kita depositkan. Jadi mereka ambil dana kita, mereka investasi ke tempat lain yang mereka harapkan bisa kasih profit lebih. Masalahnya yang namanya investasi kan penuh dengan risiko, penuh dengan ketidakpastian. Apa yang dilakukan sebenarnya hal yang cukup awam, terutama di perusahaan-perusahaan yang tidak terregulasi. Walaupun ada banyak sekali perusahaan yang terregulasi, mereka melakukan hal yang sama pula. Karena dianggap dana tersebut dana nganggur, sehingga dana ini akan mereka reinvestasikan kembali, tujuannya mereka bisa dapat kelebihannya lagi. Dan bukan hanya itu saja, dari dana yang kita depositkan tadi, mereka akan minjam lagi dengan exchange lain dengan jaminan dari dana kita ini. Ataupun mereka bisa aja minjam dari institusi lain dengan tujuan agar mereka punya lebih banyak dana untuk diinvestasikan kembali. Ini menyebabkan kondisi yang namanya over leveraging, alias minjem kebanyakan, akhirnya mereka boncos ketika harga aset yang mereka beli itu hancur-hancuran. Dan dengan hancurnya satu perusahaan ini, maka ini akan merembes ke perusahaan lainnya karena pada dasarnya ini semua saling berhubungan. Ini maksudnya gimana nih? Kita akan cerita kembali ke beberapa bulan yang lalu. Kalau Sobat Pintar masih ingat soal Luna, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang investasi di koin Luna. Dan kehancuran ini dimulai dari kehancuran Three Arrows Capital ataupun 3AC yang mana mereka investasi terlalu banyak di Luna. Yang akhirnya ini membuat dana kelolaan mereka cenderung berperforma jelek sekali. Bukan hanya itu saja, 3AC juga meminjam dana dari beberapa perusahaan lainnya dan disinyalir ada beberapa perusahaan yang melaporkan kebangkrutan mereka ini, mereka meminjamkan dana yang tidak aman kepada 3AC. Berarti mereka kasih pinjaman tanpa agunan. Yang mana membuat ketika 3AC mengatakan mereka akan bangkrut, mereka bingung nih, lubang pinjaman ini mau ditambal dari mana? Yang akhirnya membuat perusahaan tersebut juga terkena dampaknya, yang mana akhirnya mereka juga ikut bangkrut. Ada beberapa perusahaan yang terkena imbas oleh 3AC ini yang ternyata berusaha untuk gali lubang tutup lubang juga, cari investor untuk menginvestasikan ke perusahaan mereka untuk menambal lubang ini. Ada beberapa perusahaan yang terbilang cukup beruntung, salah satunya ya BlockFi. Mereka cukup beruntung karena mereka akhirnya dibeli ataupun diinvestasi oleh FTX, yang mana mereka diinvestasi oleh
pendiri FTX. SBF ini bisa dikatakan menjadi pahlawan dari berbagai platform yang mencoba untuk melapor bangkrut, yang mana beberapa bisa terhindar dari bangkrut dikarenakan SBF menginjak dana ke mereka kembali. Ya kata si SBF sih, tujuannya agar si ekosistem kripto ini bisa sembuh kembali ya. Katakan saat ini sakit-sakitan. Jadi dia injek dana tujuannya supaya nggak sakit lagi. Namun ya tentunya nggak semudah itu. Menurut saya sih ini nggak bakal tahan lama. Ya seberapa banyak sih dana SBF, dalam artian dananya kan pasti terbatas. Kalau dananya nggak terbatas seperti The Fed ya ceritanya beda pula kan. Tapi kan ini dia masih individu. Ceritanya uangnya juga masih ada batasannya. Akhirnya masalah Luna ini menggulung, akhirnya merembes ke banyak sekali exchange, banyak sekali perusahaan aset kripto yang ada di dunia, yang akhirnya banyak sekali mendeklarasikan mereka sudah bangkrut ataupun akan bangkrut. Saya termasuk orang yang cukup beruntung karena sebelumnya saya pernah deposit di BlockFi. Dan waktu itu saya keluar dari BlockFi dikarenakan ada statement dari si Brian Armstrong, CEO-nya si Coinbase. CEO-nya Coinbase mengatakan bahwa mereka mengantisipasi kalau terjadi kebangkrutan apa yang harus mereka lakukan. Dan dengan mendengarkan statement seperti itu, saya sendiri menjadi cenderung lebih takut. Karena Coinbase sendiri adalah perusahaan yang sangat besar sekali, yang mana perusahaan tersebut mempersiapkan kalau mereka terjadi kebangkrutan. Bayangkan, Coinbase yang sebesar itu aja bisa mempersiapkan diri untuk kebangkrutan. Sehingga artinya kalau Coinbase saja bisa bangkrut, ini bisa merembes ke seluruh ekosistem kripto. Dengan adanya statement itu, akhirnya saya menarik dana saya yang ada di BlockFi keluar. Tentunya dengan saya menarik dana saya ini, akhirnya saya menjadi aman. Dan benar nih, setelah saya tarik, beberapa minggu setelah itu diumumkan BlockFi stop penarikan sementara. Walaupun sekarang udah balik kembali ya. Lalu balik ke pertanyaan intinya, gimana nih dengan exchange kripto yang ada di Indonesia? Nah ini cukup menarik sebenarnya. Karena di Indonesia sendiri ada beberapa exchange yang menawarkan fasilitas staking, dan kebanyakan yang patuh itu malah nggak menawarkan sama sekali. Kita kulik satu persatu. Sesuai aturannya Bapepti, perusahaan-perusahaan aset kripto ini alias bursa aset kripto ini, atau dengan istilah lain pedagang aset kripto fisik ini, mereka hanya boleh beli, jual, simpan, dan tarik. Simpan ini juga tidak boleh ngasih bunga. Jadi hanya simpan ya titip. Dan sebagai klien kita boleh narik. Namun ada kabar burung nih. Dalam waktu dekat ada kemungkinan exchange lokal ini bisa aja menawarkan produk derivatif atas aset kripto juga. Tujuannya tentunya jelas. Tujuannya adalah agar nanti dana-dana yang dari investor lokal ini nggak trading di luar negeri. Ya cukup jelas lah ya. Dan satu lagi untuk fasilitas simpan pinjam ataupun staking, hingga saat ini belum ada kejelasannya, belum ada aturannya, sehingga bisa saya katakan ini nggak mematuhi aturan dari si Bapepti ini sendiri. Tentunya saya nggak mau jadi cepu, saya nggak mau nunjuk mana perusahaan tersebut, mana yang nggak patuh. Ya Sobat Pintar cari-cari tahu sendiri lah ya, kira-kira mana yang nggak patuh, mana yang patuh. Namun tentunya sesuai aturan dari Bapepti, perusahaan-perusahaan aset kripto yang ada di Indonesia nggak boleh menawarkan simpan pinjam. Jadi misalnya nih kalau kita simpan di exchange tertentu, kita dikasih bunga, tanyakan sendiri bunganya ini dari mana. Kemudian tanyakan juga kira-kira model bisnis mereka itu seperti apa. Kok mereka bisa bayar kita bunga kalau mereka nggak cuan. Dan menurut saya ini adalah logika yang cukup sederhana sebenarnya. Nggak mungkin kita bayarin orang cuan kalau kita nggak cuan sendiri. Kalau kita cuan juga, kita cuan lebih banyak dari yang kita bayarin, tentunya ini masuk akal. Tentunya kalau misalnya yang kita dapatkan itu lebih banyak daripada yang kita bayarkan, ini tentunya masuk akal. Masalahnya yang masuk nggak ada, yang keluar banyak. Oleh karena itu kalau misalnya nih Sobat Pintar sudah sempat nih buka di exchange lain yang menawarkan staking, menurut saya nih alangkah lebih baiknya dipikir lebih panjang, dipikir lebih matang. Salah satu exchange yang mungkin Sobat Pintar sudah perhatikan cukup lama yang selalu mematuhi aturan adalah Rekeningku. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar belum pernah daftar, silahkan Sobat Pintar ikuti link yang ada di kolom deskripsi. Jadi jelas, menurut saya, salah satu penyebab utama kenapa banyak sekali exchange di Indonesia, terutama yang patuh-patuh ini, nggak kena masalah, ya tentunya dikarenakan mereka mengikuti aturan dari Bapepti, yaitu hanya boleh jual beli alias trading, kemudian boleh simpan tanpa memberikan bunga, dan si nasabah juga boleh tarik, sama seperti biasanya. Dan tentunya saat ini mereka belum mendapatkan lisensi untuk memperdagangkan kontrak derivatif dari aset kripto. Dan yang paling penting, nggak menawarkan simpan pinjam, simpan yang dapat duit alias staking, dan juga bisa melakukan yang namanya peminjaman dana alias lending.
Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, tentunya banyak sekali perusahaan aset kripto yang keok belakangan ini setelah marketnya berada pada kondisi yang bearish. Hal ini dikarenakan mereka menawarkan yang namanya simpan pinjam alias staking dan lending. Kemudian, tidak jarang dari mereka yang menggunakan dana klien mereka untuk diinvestasikan kembali. Dan ini menjadi hal yang sangat berbahaya bagi si perusahaan dan juga bagi si nasabah yang simpan duitnya di exchange tersebut. Ingat selalu pertanyakan, kalau kita dapat cuan dari perusahaan tersebut, tanya cuannya tuh dari mana? Mereka dapat duitnya dari mana? Apakah dari investor? Kalau dari investor bisa berapa lama, berapa panjang umurnya? Dan hal yang membuat exchange di Indonesia yang patuh nggak terkena masalah tersebut dikarenakan exchange di Indonesia yang patuh ini tidak menawarkan simpan pinjam dan tentunya hanya melakukan perdagangan, trading, dan juga yang namanya simpan tanpa bunga dan juga penarikan oleh si nasabah. Jadi itu saja episode hari ini. Sobat pintar yang ada simpan di exchange yang bermasalah ini, tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.